Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Ibu. Sekarang kita akan bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Di antaranya adalah yang pertama faktor luar atau faktor eksternal. Di antaranya nutrisi, contoh air, pH, kadar garam, oksigen, cahaya, suhu, kelembaban, gravitasi, sentuhan, dan seterusnya. Faktor luar atau faktor eksternal. Yang pertama nutrisi. Nutrisi ini menyangkut unsur makro dan unsur mikro. Unsur makro, unsur yang diperlukan dalam jumlah banyak dan mutlak harus ada. Contoh karbon, hidrogen, oksigen, dan sebagainya. Yang kedua unsur mikro, unsur yang diperlukan dalam jumlah sedikit, tapi itu juga mutlak harus ada. Contoh misalkan Fe, boron, Mn, dan sebagainya. Faktor luar atau eksternal, di antaranya fotoperiodisme atau respon tumbuhan terhadap penyinaran. Ada bermacam-macam tipe tumbuhan berdasarkan fotoperiodisme, di antaranya adalah tumbuhan berhari pendek, tumbuhan berhari panjang, dan tumbuhan berhari netral. Tumbuhan berhari pendek biasanya akan berbunga jika periode gelap lebih panjang daripada periode terang. Contoh pada krisantemum. Yang kedua, tumbuhan berhari panjang akan berbunga jika periode terang lebih panjang daripada periode gelap. Contoh pada avena. Yang ketiga, tumbuhan berhari netral. Berbunga tidak tergantung pada penyinaran, namun jika sudah mencapai tahap pematangan tertentu. Contoh pada mirabilis jalapa atau bunga pukul 4. Yang kedua adalah faktor dalam atau faktor internal, diantaranya gen dan hormon. Ya. Hormon ini bermacam-macam, ada auksin, giberelin, gas etilen, sitokinin, asam absisat, kalin, dan asam traumalin. Yang seterusnya adalah tahap embrio. Pada pertumbuhan dan perkembangan pada hewan, diantaranya ada tahap embrio. Terdiri atas 4 tahap, diantaranya morulasi, blastulasi, gastrulasi, dan organogenesis. Nah, ini tahapannya bisa kalian lihat pada tahapan gambar di bawah ini. Yang kedua adalah tahap pasca embrio. Nah, itu proses pematangan embrio terbagi menjadi 3 macam, antaranya regenerasi, metamorfosis, metagenesis. Contoh regenerasi pada bintang laut, bintang ular laut. Metamorfosis ada yang sempurna, tidak sempurna. Yang sempurna contoh misalkan pada katak, yang tidak sempurna contoh pada belalang. Dan metagenesis yang ketiga. Nah, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sampai di sini dulu. Nah, kita bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.